Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim. Selamat bergabung sahabat museum di pameran dan diskusi virtual sejarah Islam. Islam dalam adat dan budaya Aceh bersama saya Emil Sukun. Ya, sebelumnya saya ingin menyapa sahabat-sahabat museum yang sudah tergabung di Zoom meeting dan juga di kanal YouTube dan IG Disbudpar Aceh. Tentunya acara ini akan dibukakan secara virtual oleh Kadisbudpar Aceh nantinya. Namun sebelum itu saya ingin menjelaskan bahwasannya pameran dan diskusi hari ini menjelaskan tentang 3 fase penyebaran Islam. Ada fase awal, fase penyebaran dan juga fase pengembangan. Dan sahabat museum, kita dengarkan sambutan sekaligus pembukaan acara kita secara virtual dari Kadisbudpar Aceh, Bapak Jamaluddin SE MSI AK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak narasumber kita hari ini, Bapak Nabhani AS. Yang kami hormati Bapak narasumber kita, Bapak Dr. Bustami Abu Bakar M.Hum. Yang kami hormati dan kami banggakan Kepala UPTD Museum Aceh. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta pameran dan diskusi virtual yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Puji dan syukur tentunya mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya kita pada hari Allah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita semuanya untuk dapat berhadir secara virtual dalam rangka mengikuti acara pameran dan diskusi sejarah Islam secara virtual di Museum Aceh. Salawat beriring salam tentunya mari sama-sama kita sajikan keharibaan dan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat dan keluarga beliau. Hadirin sekalian
yang kami muliakan, para peserta Zoom meeting ataupun yang menonton secara virtual melalui YouTube Disput Par Aceh, melalui IG Disput Par Aceh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun 2021 di tengah pandemi Covid-19, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh melalui UPTD Museum Aceh menggelar pameran temporer Islam dalam adat dan budaya Aceh. Pameran ini dilaksanakan secara virtual sejak tanggal 14 sampai dengan 20 Juni tahun 2021 di Gedung Pameran Temporer Museum Aceh. Walaupun dalam masa pandemi COVID-19, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh melalui UPTD Museum Aceh tetap melaksanakan berbagai kegiatan secara virtual sebagai ajang untuk edukasi bagi generasi muda ataupun generasi saat ini dan untuk memperluas cakrawala budaya Aceh kepada masyarakat. Kita harapkan pameran yang menampilkan sisi keislaman dalam kehidupan masyarakat Aceh tempo dulu ini dapat menjadi ajang untuk mengkaji ulang kebiasaan baik yang dilakukan para pendahulu kita. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, sejak dulu kehidupan berbudaya masyarakat Aceh memang dikenal sangat religius dan memiliki adat istiadat yang identik dengan Islam. Kehidupan budaya adat Aceh dengan Islam tentunya tidak dapat dipisahkan. Harmonisasi antara adat dan Islam ini berkembang dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Seperti pepatah Aceh, adat dengan hukum lagi zat dengan sifat. Yang artinya adat dan hukum adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kalimat ini tentunya menjadi bukti bahwa hubungan budaya Aceh dan Islam sangatlah erat. Melalui diskusi dan pameran ini, kami mengharapkan dapat membuka wawasan dan menggali nilai-nilai sejarah dan budaya masyarakat Aceh. Maka dengan diselenggarakannya pameran ini, semoga kelak generasi yang akan datang tidak kehilangan jejak, baik para leluhur terdahulu. Sesuai dengan slogan Museum Aceh, kenali sejarah agar tak salah melangkah. Hadirin yang kami muliakan, seperti saya sampaikan sebelumnya, di tengah-tengah pandemi COVID-19, tentunya kita juga harus tetap beraktivitas, kita tetap harus menjaga kegiatan-kegiatan kita sesuai dengan protokol kesehatan. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan di tahun 2021 akan kami selenggarakan secara virtual, sehingga kegiatan-kegiatan ini akan mencegah kerumunan di tengah-tengah masyarakat, sehingga kita terhindar dari wabah COVID-19. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pembukaan pameran dan diskusi sejarah Islam dengan tema Islam dan Baik sahabat museum, baru saja kita mendengarkan sambutan dan juga pembukaan oleh Bapak Jamaluddin SE MSIAK selaku Kadis Budpar Aceh. Dan tentunya acara kita laksanakan secara virtual karena juga mengingat masih dalam kondisi pandemik 19. Dan tentunya sahabat museum, saya akan mengajak Anda untuk menelusuri pameran sejarah Islam, Islam dalam adat dan budaya Aceh.
Kenali sejarah agar tak salah melangkah. Pinah. Bang, pameran sejarah Islam, Islam dalam adat dan budaya Aceh. Kenali sejarah agar tak salah melangkah. Sahabat museum, Museum Aceh kali ini menggelar pameran sejarah Islam yang dibagi dalam 3 fase. Fase awal, fase penyebaran, dan fase pengembangan. Pada fase awal, Islam hadir ke Aceh dari Mekah, langsung ke Aceh, dan juga ada yang mengatakan dari Mekah singgah ke Gujarat, baru ke Aceh. Ada beberapa ahli sejarah mengatakan bahwasanya masuk Islam pertama di Samudra Pasai, ada juga yang mengatakan di Perlak, dan juga ada yang mengatakan di Lamuri. Penyebaran Islam di Aceh menggunakan metode persuasif dan juga humanis yang dibawakan kepada penguasa di kala itu. Dan tentunya penguasa menyebarkan kepada seluruh masyarakatnya, sehingga Islam bukan hanya menjadi ideologi tetapi juga menjadi jalan hidup bagi masyarakat. Dan tentunya cahaya Islam dari Mekah turun ke Aceh hingga menyebar ke seluruh Nusantara dan juga menyebar ke Asia Tenggara. Sahabat Museum Aceh, saya akan mengajak Anda untuk melihat beberapa koleksi Museum Aceh pada fase awal kedatangan Islam di Aceh. Sahabat Museum Aceh, kita memasuki pada fase kedua, yaitu fase penyebaran Islam. Islam telah tersebar seluruh pelosok Aceh dan sudah berdirinya kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Kerajaan Perlak, Kerajaan Trumon, Kerajaan Pedir, Kerajaan Aceh Darussalam, dan kerajaan Islam lainnya. Pada fase ini, nilai dan norma-norma Islam telah bertransformasi ke dalam adat dan budaya Aceh, sehingga ada hadis maja yang mengatakan adat dengan hukum lagi zat dengan sifat yang keduanya takkan pernah bisa dipisahkan dan sudah menjadi landasan hidup bagi masyarakat Aceh atau the way of life. Baik sahabat museum, langsung saja kita akan melihat koleksi Museum Aceh pada fase penyebaran Islam di Aceh. Ya, sahabat Museum Aceh, kita sudah berada di gerbang fase pengembangan sejarah Islam. Dan pada fase ini di Aceh telah muncul para alim ulama dan juga cendekiawan di berbagai bidang ilmu pengetahuan, terutama di bidang ilmu agama, yaitu ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu tafsir, dan juga ilmu falak atau ilmu astronomi, dan berbagai ilmu pengetahuan lainnya. Adapun tokoh-tokoh yang sangat masyhur pada masanya, di antaranya Syekh Hamzah Fansuri, Syamsuddin As-Sumatrani, Abdul Rauf Asingkili, Nuruddin Araniri, dan Muhammad Abbas Kutakarang, dan juga alim ulama besar lainnya yang telah melahirkan kitab-kitab fenomenal yang kita kenal sekarang sebagai manuskrip Aceh dan tentunya berkontribusi besar untuk dunia Islam. Baik sahabat Museum Aceh, kita akan melihat koleksi Museum Aceh berupa karya-karya fenomenal dari alim ulama ataupun cendekiawan Aceh tadi berupa kitab-kitab ataupun manuskrip Aceh lainnya.
Iya, sahabat Museum Aceh, demikianlah penelusuran saya di pameran sejarah Islam dengan tema Islam dalam adat dan budaya Aceh. Iya, baik sahabat Museum Aceh, sudah kembali bergabung bersama saya Emil Sukun dan kita memasuki acara diskusi virtual mengenai tentang sejarah Islam dengan tema kita Islam dalam adat dan budaya Aceh. Dan tentunya saya kembali menyapa Anda yang telah tergabung di Zoom meeting dan juga di kanal YouTube Disbud Par Aceh dan juga di IGTV Disbud Par Aceh. Dan tentunya sahabat museum sudah berhadir bersama saya ya. Narasumber kita yang pertama Dr. Bustami Abu Bakar M.Hum sebagai akademisi dan juga antropolog. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah baik. Dan juga narasumber kedua yaitu Dr. Andes Nabahani AS sebagai salah seorang budayawan Aceh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Dan juga tentunya sahabat museum, kita menyediakan beberapa door prize yang juga akan kita bagikan di kuis ya, dan tentunya akan ada pertanyaan dan silakan dijawab, dan ini berlaku di dalam live streaming kita berlangsung, dan tentunya akan mendapatkan 5 door prize ya. Bagi setiap sebuah pertanyaan akan mendapatkan 5 door prize bagi 5 penjawab. Jadi ada 3 pertanyaan dan juga akan ada 15 yang akan mendapatkan door prize ya berupa katalog. Dan tentunya pertanyaannya nanti akan kita sebutkan. Dan sebelum kita lanjut kepada kuis ya, kita akan berbincang-bincang terlebih dahulu mengenai tentang bagaimana pendapat antropolog ya mengenai tentang sejarah Islam. Untuk pertama Bapak Dr. Bustami Abu Bakar M.Hum, silakan pemaparan Anda. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman daiman ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ah. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua yang berhadir dalam ruang Zoom meeting ini, virtual ini, ataupun siapa saja yang menyaksikan tayangan ini nantinya. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, para pemirsa, bahwa bicara tentang Islam dalam adat dan budaya Aceh, tentu kita perlu telusuri dulu bagaimana kondisi Aceh atau kapan Islam itu ada di Aceh dan sebagainya. Tentu apakah ada agama lain di Aceh sebelum kedatangan Islam? Kalau kita melihat catatan dari para sejarawan, tentu kita harus menggunakan dokumen dari para sejarawan kita, bahwa sebelum agama Islam datang ke Aceh ini, di sini itu sudah ada agama lain yang berkembang, yaitu agama Hindu dan agama Buddha. Karena memang pada masa itu wilayah Aceh itu dari aspek perdagangan misalnya didominasi oleh orang-orang dari Cina dan juga India. Nah, lalu kemudian kalau kita lihat katakanlah misalnya salah satu catatan dari Pak Zakaria Ahmad misalnya, sejarawan lokal kita Aceh, mengatakan bahwa di sepanjang pesisir pantai itu berkembang agama Hindu dan Buddha, sementara pada masyarakat kita yang tinggal di daerah pedalaman berkembang animisme dan dinamisme pada masa itu. Nah, tentu saja kemudian dua agama ini berserta dengan kebudayaannya, kebudayaan Hindu dan Buddha itu sangat menjadi satu kekuatan di Aceh yang dianut, diyakini dan menjadi satu amalan sehari-hari dari masyarakat Aceh pada masa itu tentu saja. Lalu kemudian sampai kemudian datang Islam ke Aceh, kita tahu bagaimana kemudian pendapat para sejarawan, para ahli tentang kedatangan Islam di Aceh. Ada yang misalnya berpandangan bahwa Islam itu dibawa oleh para pedagang dari Gujarat, India. Itu satu pandangan. Ada juga pandangan yang lain yang mengatakan bahwa Islam itu datang ke Aceh dibawa oleh para ulama dan juga para pedagang dari Arab, dari Jazirah Arab. Itu juga pandangan yang lain.
Ada juga yang mengatakan bahwa Islam di Aceh itu berasal dari Malabar dan Coromandel. Itu juga pandangan yang lain. Tentu saja dalam ruang ini kita tidak mencari titik pembenaran dari pandangan-pandangan ini, karena perdebatan tentang hal ini sampai sekarang memang masing-masing ahli kukuh dengan pandangannya, dan sampai sekarang kita paling-paling tugas kita adalah melalui bacaan-bacaan yang kita peroleh dari tiga pandangan-pandangan itu, kecenderungan kita kemana. Apakah kita lebih cenderung kepada Islam yang datang dari Gujarat, tetapi tiga aliran ini katakanlah menimbulkan ada kesan, kalau orang Malaysia bilang ada jejak sejarahnya yang bisa dilacak di Aceh ini. Kita lihat bagaimana kemudian kebudayaan dari Arab, kebudayaan dari India begitu kuat mewarnai kehidupan masyarakat Islam di Aceh. Hadirin sekalian, ini Islam datang bertapak ke Aceh. Otomatis ketika Islam datang ke Aceh dari manapun dia, yang dibawa oleh para ulama, dibawa oleh orang pedagang, bersama mereka di dalam tubuh mereka itu tentu saja ikut serta kebudayaan mereka. Karena kebudayaan itu adalah sesuatu yang inherent, yang melekat ada di dalam diri kita. Tidak mungkin seseorang itu, saya misalnya mau bersekolah ke Eropa misalnya, lalu di bandara saya muntahkan semua kebudayaan saya, lalu kemudian saya datang dengan tubuh yang kosong ke sana. Tidak. Kemanapun saya pergi sebagai orang Aceh, bersama saya melekat cara saya berpikir, cara saya berbicara, cara saya bersikap, selera saya terhadap kuliner, selera saya terhadap segala sesuatu itu adalah didorong dan dibungkus oleh kebudayaan Aceh. Begitu juga dengan ketika kedatangan orang-orang para pedagang muslim ini, bersama mereka turut serta kebudayaan mereka. Apakah nanti kebudayaan dari Jazirah Arab, kebudayaan dari muslim dari Gujarat dan sebagainya, yang kemudian ketika mereka datang ke Aceh, kebudayaan itu otomatis mulai tersebar, berkembang. Melalui apa? Bisa melalui mungkin ada perilaku mereka dalam perdagangan, katakanlah misalnya karena perilaku mereka jujur misalnya diikuti. Oh, mereka ini orangnya jujur seperti ini. Apalagi kalau nanti waktu itu orang bermigrasi, bergerak dari satu titik ke titik yang lain, termasuk dari berbagai macam negara datang ke Aceh ini, termasuk para ulama dan pedagang yang menyebarkan agama Islam ini adalah melalui jalur laut, jalur perdagangan, maka akan terjadi titik singgah yang cukup lama titik singgahnya. Titik singgah itu misalnya katakanlah para pedagang datang ke Aceh, mereka otomatis membongkar muatan dagangan mereka jual, lalu ketika mereka ingin kembali ke titik yang lain, mereka memastikan bahwa kapal mereka itu penuh dengan muatan barang dagangan lagi. Nah, untuk setelah penuh tentu mereka juga tidak bisa langsung bergerak, karena pada masa itu kita tahu teknologi tidak secanggih sekarang. Mereka harus melihat arah angin, mereka harus melihat gelombang laut dan sebagainya. Yang mau saya katakan adalah bahwa titik singgah pada satu titik itu cukup lama, bisa berbulan-bulan, bahkan bisa bertahun. Nah, dalam proses singgah ini tentu terjadilah, kalau bahasa saya kawin mawin misalnya. Orang pendatang itu kawin dengan masyarakat lokal. Ya, terjadi persebaran. Nah, kalau sudah membentuk keluarga begini, masuk Islam dan sebagainya, tentu akan terjadi akulturasi budaya yang sangat kuat. Bahkan kalau dalam konteks antropologi misalnya, kalau misalnya ada salah satu budaya yang lemah, katakanlah misalnya budaya masyarakat lokal cukup lemah, itu yang terjadi bukan hanya akulturasi, bisa jadi asimilasi. Artinya budaya lokal itu sama sekali hilang, tertutup semuanya dengan budaya pendatang. Nah, jadi ketika Islam datang ini kemudian orang melihat bahwa yang sebelum ini adalah berkembang agama Hindu dan agama Buddha, lalu kemudian banyak orang kemudian secara perlahan mengganti ideologi mereka. Ada satu mungkin penyebaran Islam ini agak cepat. Kita diuntungkan dengan konsep dakwah dalam Islam. Dalam Islam itu setiap manusia adalah dai, boleh menyebarkan agama. Ya, sementara kalau misalnya dalam agama Hindu misalnya yang kita kenal ada kasta-kasta, tidak semua orang bisa menjadi
penyebar agama, hanya orang-orang yang berada dalam kasta Brahmana kalau saya tak silap yang boleh menyebarkan agama. Nah, ini mungkin satu situasi yang menguntungkan bagi penyebaran Islam dengan begitu cepat. Lalu kemudian tentu saja saya ingin sampaikan kepada kita semua adalah bahwa dalam proses perkembangan agama Islam ini bersama karena di sini sudah mengakar budaya lama, budaya Hindu dan budaya animisme tadi, budaya Buddha dan sebagainya. Tentu kemudian Islam masuk itu tidak kemudian membabat habis semua kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat. Kalau ini yang dilakukan tentu akan terjadi konfrontasi, akan terjadi resistensi dari masyarakat lokal. Tetapi bagaimana kemudian kebudayaan yang sudah ada itu di Islam masuk disesuaikan dengan ajaran-ajaran Islam. Nah, ini yang kita sebut dengan akulturasi, bukan hanya dalam aspek kebudayaan, tapi juga mungkin dalam aspek-aspek ajaran agama. Jadi penyebaran itu tentu mengikut kebudayaan lokal. Apalagi kalau kalangan penyebar agama ini misalnya berasal dari ulama-ulama sufi. Ulama-ulama sufi tentu dia sangat soft, ya. Kalau misalnya kita lihat misalnya bagaimana Hamzah Fansuri yang dikenal sebagai seorang ulama, juga seorang sastrawan, mengarang, membuat karya-karya untuk karya seni, untuk itu adalah dalam konteks penyebaran agama Islam. Dalam konteks penyebaran. Jadi dia menggunakan konten budaya lokal, kemudian dia masukkan dengan ajaran-ajaran Islam. Sehingga masyarakat, kalau bahasa kita sekarang kemudian kita sebut dengan islamisasi budaya misalnya. Ya, bagaimana budaya-budaya yang sudah mengakar itu kemudian diislamkan. Kita lihat termasuk kepada rumah-rumah ibadah. Kalau kita lihat misalnya masjid-masjid di Aceh dahulu itu mirip dengan pura. Barangkali juga katakanlah misalnya di Aceh saya ingin tunjukkan satu yang mungkin kita banyak tahu, Masjid Tuha Indrapuri misalnya. Ya, kalau kita lihat struktur bangunannya kan hampir mirip dengan rumah ibadah orang Hindu. Nah, lalu kemudian ada kajian sejarah dikatakan bahwa masjid itu juga dibangun di atas pertapakan candi, dan kalau kita ke sana kita akan lihat memang seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa akan ada terjadi alih fungsi. Hampir mirip dengan misalnya bagaimana ketika Islam masuk ke Spanyol, gereja katedral yang besar itu kemudian tidak dirobohkan, tetapi gereja itu kemudian dialih fungsikan menjadi masjid misalnya. Nah, seperti itu. Jadi otomatis kemudian yang kita lihat adalah bagaimana kemudian nuansa Islam yang berkembang itu kemudian bernuansa atau terhiasi dengan budaya-budaya lokal pada masa itu. Nah, begitu juga dengan upacara-upacara keagamaan, upacara-upacara adat, ya, kebiasaan-kebiasaan. Misalnya kenapa orang Aceh misalnya hari ini makan sirih, dan ternyata tradisi makan sirih itu juga dilakukan oleh orang India misalnya. Dan banyak sekali peristiwa-peristiwa terutama ritual-ritual keagamaan dalam misalnya di Aceh Tulak Bala, Persiju dan sebagainya, itu kita lihat mirip dengan upacara-upacara dalam agama lain, agama-agama pendahulu yang ada di kita. Oleh karena itu hadirin sekalian, Islam yang berkembang ini inilah kemudian yang semua kita hafal, bagaimana kemudian apa disebut dengan adat non hukum lagi zat non sifat. Adat dalam pengertian budaya, kemudian menyatu dia dengan hukum dalam pengertian adalah ajaran agama, fikih misalnya, itu menyatu seperti zat Tuhan dengan sifatnya. Kita bisa mungkin zat Tuhan ini, sifat Tuhan seperti ini, tapi tidak bisa kita pisahkan. Artinya terintegrasi dengan kuat. Inilah yang terjadi sehingga menjadilah Islam di Aceh itu Islam dengan satu corak yang unik. Mungkin saja berbeda dengan Islam di tempat lain. Begitu juga dengan penyebaran agama di tempat lain. Tentu misalnya kita kenal di Jawa Wali Songo, juga itu berbasis kebudayaan, dan agama mereka juga, Islam yang berkembang di sana juga unik. Jadi setiap ajaran-ajaran agama yang disebarkan lalu kemudian dilandasi dengan budaya lokal, itu akan menjadi satu tampilan yang unik. Boleh jadi kemudian mungkin bagi kalangan tertentu akan mengklaim ini agama ini nggak sesuai dengan yang dibawa oleh Rasulullah dan sebagainya. Tetapi bagaimana kita ceritakan tadi, bagaimana bahwa Islam yang datang ke Aceh itu bukan Islam yang datang di Lampusoh,
bukan Islam yang datang di satu kebun yang tidak ada pemilik, tidak ada putih, tapi dia datang kemari, di sini sudah ada orang, sudah punya agama, sudah punya budaya, bagaimana kemudian dia bisa diterima oleh masyarakat di sini. Saya kira sebagai pengantar seperti itu, Bang Emil. Ya, baik, Bapak Dr. Bustami, Bapak Kak, dan juga sahabat museum, kita telah mendengarkan ya pemaparan dari sisi sudut pandang antropologi. Dan selanjutnya kita ke narasumber yang kedua. Ada Bapak Dr. Andes Nabahani AS, nah salah seorang budayawan Aceh. Nah, bagaimana pemaparan Anda nih, Bapak Bustami, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Emi yang telah memberikan kesempatan untuk saya dalam kesempatan diskusi ini. Dan teman-teman peserta diskusi secara virtual, walaupun kita tidak berhadapan secara fisik, mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini menjadi bahan kita bersama dalam melihat sejarah dan kebudayaan Aceh serta apa yang harus kita lakukan ke depan ini. Baik, memang ini sebuah diskusi yang menarik menurut saya karena mungkin ini tema-tema semacam ini sangat langka untuk diangkat menjadi sebuah tema perbincangan dalam melihat adat dan kebudayaan Aceh. Mungkin sebelum lebih jauh kita ingin mencoba melihat dulu apa sih yang dimaksudkan dengan adat dalam definisi yang diberikan didasarkan kepada bahasa Arab. Adat itu adalah tasrif dari a'da, ya'udu adatan. Artinya itu setiap perbuatan, perkataan yang diulang-ulang itu diartikan sebagai adat. Dan kemudian ketika adat ini ditingkatkan menjadi adat istiadat yang kemudian menjadi pelembagaan, itu namanya sudah kebudayaan. Jadi dari adat, istiadat, kemudian ketika melembaga dan menjadi sebuah tuntutan dari masyarakat untuk selalu diulang-ulang, itu menjadi sebuah kebudayaan. Kemudian kita lihat kenapa adat ini menjadi penting dalam kehidupan manusia. Karena adat ini adalah tuntunan untuk mengatur norma-norma hidup manusia agar tidak liar, tidak berbuat semena-mena, seenaknya. Maka sering kita dengar orang yang hidupnya tidak teratur, tidak memiliki norma dan aturan-aturan tertentu yang sudah menjadi kesepakatan, itu kan sering disebut orang yang tidak beradat atau tidak berbudaya. Itu makanya adat ini menjadi penting dalam kehidupan manusia. Kemudian kembali kita ke Aceh. Jadi bagaimana kemudian semua nilai-nilai yang ada dalam masyarakat Aceh ini berkolaborasi dengan Islam. Ya. Ini adalah sebuah proses yang mungkin memakan waktu yang sangat lama, seperti telah diceritakan oleh Pak Bustami tadi, sebelum Islam datang ke Aceh, kita sudah lebih dulu dipengaruhi oleh agama-agama lain yang budaya-budayanya sudah lebih dulu berkembang di sini,
yang kemudian ketika Islam datang, itu semua kebudayaan-kebudayaan atau adat kebiasaan yang ada dalam sebuah masyarakat yang telah lebih dulu dipengaruhi oleh masyarakat, oleh agama lain, kemudian diislamisasikan. Ya. Artinya norma-norma yang berlaku sebelumnya, jadi bagaimana masyarakat menyesuaikan dengan norma-norma yang berlaku dalam ajaran Islam. Makanya orang sering menyebut adat, hukum dengan adat lagezat dengan sifat. Artinya itu adalah sebuah penyatuan yang betul memang tidak bisa dipisahkan. Kalau kita ibaratkan bagaimana kita pisahkan air dengan manis, misalnya teh kita pisahkan dengan manisnya gula, itu tidak mungkin. Jadi begitulah menyatunya adat dengan hukum. Ya, kalau diartikan lebih jauh, adat ini mengatur mungkin soal pemerintahan ini itu macam-macam yang kemudian hukum ini adalah mengatur soal-soal keagamaan yang itu tentu ada di bawah tanggung jawab ulama. Jadi kalau misalnya raja memegang kewajiban untuk menjalankan adat istiadat dalam kehidupan masyarakat, ulama memperkuat dengan hukum-hukum keagamaan. Jadi di situ, dan itu juga tidak hanya berlaku dalam masyarakat Aceh. Mungkin kalau kita pelajari juga itu berlaku dalam masyarakat lain. Misalnya di Binang, adat bersandi syarak bersandi kitabullah. Itu juga filosofinya persis dengan apa yang berlaku di Aceh. Hukum dengan adat lagezat dengan sifat. Ya. Kemudian kalau kita lihat kembali, ada sebuah istilah yang mengatakan bahwa adat baik mukoh rubung, hukum baik mukoh puri. Adat hanjit berangkaho takum dan hukum hanjit berangkaho takir. Itu juga artinya bagaimana mendidik dengan perkataan itu. Kalau kita misalkan orang memotong tertanam di dalam tanah. Jadi jangan begitu kita melihat persoalan-persoalan kehidupan yang ada dalam masyarakat. Tapi kita harus melihat kepada akar, sampai kepada akar-akarnya. Jadi ikatan norma-norma dan nilai-nilai itu harus kita lihat secara menyeluruh, tidak boleh sepenggal-sepenggal. Kemudian yang menjadi masalah kita juga, saya sering mengatakan bahwa kita sekarang di Aceh sedang melaksanakan penerapan syariat Islam. Jadi kalau sebenarnya kalau kita lihat pada apa yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat Aceh, yaitu adat istiadat yang tidak bisa dilepaskan dari norma dan nilai-nilai Islam tadi. Sebenarnya kita tidak perlu repot-repot mencari sebuah strategi baru ini itu macam-macam bagaimana untuk melaksanakan syariat Islam ini secara politis. Kita kembalikan kepada adat istiadat yang ada dalam masyarakat. Itu kuatkan kembali adat istiadat Aceh. Saya pikir itu sudah sekaligus kita menjalankan syariat Islam. Artinya karena dalam semua norma-norma yang ada dalam adat Aceh
itu merupakan kolaborasi atau boleh kita katakan sebagai adopsi dari nilai-nilai Islam. Kita beri contoh misalnya begini, dalam agama kita Islam ada aturan yang melarang seorang laki-laki itu tidak dibolehkan untuk mengunjungi rumah seseorang apabila suaminya tidak ada di rumah. Begitu juga apalagi rumah seorang janda itu dilarang. Itu secara adat yang disandikan kepada ajaran agama Islam mengaturnya begitu, yang kemudian itu juga menjadikan sebagai aturan adat dalam kehidupan masyarakat Aceh, yang secara adat memang hal-hal seperti itu memang dilarang. Jadi yang kemudian kita dikuatkan dengan kanun khalwat ini itu macam-macam, sebenarnya dasarnya itu ya. Dalam kehidupan kita di Aceh memang sering terjadi kontra penglihatan atau kontra penilaian. Ada yang mengatakan misalnya kesiju atau macam-macam itu adalah peninggalan Hindu yang sudah mengakar dalam masyarakat Aceh. Kenduri itu macam-macam. Di sini memang terjadi khilafiyah secara pandangan. Ada yang mengatakan itu tidak dibolehkan, ada yang mengatakan itu kan sudah disesuaikan dengan ajaran-ajaran Islam, kenapa tidak bisa dilakukan? Betul, memang dalam pro kontra itu seperti kita sudah bilang di awal tadi, bahwa ketika Islam ini sudah menjadi sebuah perkembangan, bahkan sudah menjadi panutan dalam masyarakat Aceh, yang dengan sendirinya nilai-nilai kehinduan atau Hinduisme dalam masyarakat yang sebelumnya sudah berkembang itu kan menjadi terkikis tersendiri. Artinya saya tidak menemukan bacaan bagaimana peralihan Hinduisme ketika masyarakat Aceh menerima Islam secara damai, terjadi sebuah konflik. Kita dalam bacaan yang saya temukan, saya tidak menemukan itu, karena kita tahu bahwa Islam yang disebarkan di Aceh ini penuh dengan rasa damai, rasa rasa simpati oleh masyarakat. Malah ada satu sumber yang mengatakan ketika Masjid Indrapuri tadi Pak Bus, yang Pak Bus sebut, Masjid Indrapuri itu dialih fungsikan dari sebuah candi yang kemudian dibikin masjid. Di situ berduyun-duyun orang di wilayah Indrapuri itu bertukar agama dari yang sebelumnya dipengaruhi oleh Hindu, kemudian beralih kepada Islam, karena memang kita tahu bahwa Indrapuri itu sebuah kota, namanya saja Indrapuri, itu artinya kota ratu. Itu dulu sebuah kerajaan Hindu yang memang sangat luar biasa di situ. Artinya itu kan sebuah kerajaan yang besar. Kalau terdapat sebuah candi itu sudah biasa. Misalnya ada masyarakat agama lain membangun sebuah rumah ibadah, itu sudah biasa.
kemudian kita ingin melihat bagaimana proses-proses yang terjadi dalam masyarakat Aceh ketika tadi beralih dari kepercayaan lama kepada norma-norma Islam yang kemudian menjadi adat istiadat masyarakat Aceh. Itu sebenarnya kan misalnya kita ini juga banyak terjadi kontroversi dalam masyarakat Aceh. Ada kalangan yang melihat bahwa kenduri-kenduri itu mubazir, ini itu macam-macam ya, tapi kita tidak ingin mempertentangkan itu. Yang ingin kita lihat adalah bagaimana prosesi yang kemudian dilaksanakan oleh orang Aceh dengan penuh kesempurnaan ya. Artinya misalnya kenduri laut ya, mungkin itu ada sebagian yang melihat itu kan peninggalan Hindu macam-macam, tapi kita melihat dalam prosesi yang dilaksanakan oleh masyarakat Aceh sekarang, di situ kan mengandung doa, mengandung apa istilahnya, harapan kepada Yang Maha Kuasa. Mungkin apa yang dilakukan potong kerbau ini itu macam-macam, itu sebagai media untuk cara masyarakat mensyukuri terhadap rezeki yang telah diberikan. Kalau misalnya kaum nelayan rezekinya di laut, mereka merasa bersyukur dengan rezeki yang diberikan Allah. Kemudian mereka mengadakan sedikit kenduri potong kerbau yang kemudian dinamakan kenduri laut, yang di situ ada prosesi doa bersama. Jadi kalau kita lihat apa yang salah di situ, dan itu kalau mungkin itu terdapat dalam agama-agama lain sebelumnya di Aceh, di situ kan sudah terlihat bahwa semua itu sudah diislamisasikan menjadi adat istiadat Aceh pada hari ini yang kemudian menjadi sebuah kebudayaan masyarakat. Jadi saya kira tidak ada yang salah di situ, cuman cara pandang kita, cara pandang bagaimana kita melihat dan memahami semua prosesi-prosesi itu. Jadi saya kira tidak ada yang bertentangan ketika kita melihat hal-hal prosesi-prosesi adat dalam masyarakat Aceh yang bersendikan kepada norma-norma dan aturan-aturan yang bertentangan dengan nilai Islam. Karena itu dasarnya tadi semua prosesi-prosesi itu sudah diislamisasikan. Jadi saya kira mungkin untuk sementara pandangan saya ingin memberikan sebuah pemahaman lagi dalam kehidupan orang Aceh bahwa orang Aceh punya semacam keyakinan keagamaan dalam kehidupannya. Apakah dalam menolak bala atau meminta pertolongan dari Allah ketika masyarakat Aceh berada dalam sebuah kesulitan. Sekarang kita sedang menghadapi COVID-19 ini yang sudah hampir 2 tahun, yang naik turun malah untuk daerah-daerah tertentu. Banda Aceh hari ini juga sudah kembali ke zona merah. Jadi kalau kita kembali pada keyakinan-keyakinan lama yang kemudian menjadi keagamaan, menjadi keyakinan keagamaan yang hidup dalam masyarakat Aceh dulu, jadi punya semacam keyakinan keagamaannya mereka. Jadi ketika mereka ada dalam suatu kesulitan yang tidak bisa lagi mereka mengadukan kemana, cuma hanya
Allah yang dapat memberikan pertolongan yang satu-satunya harapan. Di kebiasaan orang Aceh dulu kan bila ada dalam kesulitan semacam itu kan mereka biasanya setiap habis salat maghrib itu mereka yasinan di menasah sampai 7 malam berturut-turut dan berdoa kepada Allah agar kesulitan, bala atau wabah yang mereka hadapi itu bisa Allah cabutkan kembali untuk menjadi kehidupan masyarakat yang bisa normal kembali. Jadi kenapa keyakinan-keyakinan keagamaan semacam itu yang sebenarnya sudah ada dalam keyakinan orang Aceh yang dilandaskan kepada keagamaan, tidak lagi saya melihat semacam kita tidak lagi mempercayai hal-hal seperti itu, malah mungkin ada yang mensepelekan sekarang hal-hal seperti itu. Itu kan bagaimana kita harus menempatkannya. Memang itu sesuatu yang tidak masuk di akal, tapi nek kita dulu sudah melaksanakan hal-hal semacam itu. Jadi kenapa kita dalam yang hampir-hampir keputusasaan pada hari ini dalam menghadapi wabah COVID ini tidak mencoba mengadakan pendekatan-pendekatan dengan keyakinan-keyakinan keagamaan seperti yang ada dalam masyarakat Aceh tempo dulu. Mungkin ini sebagai pengantar awal yang kemudian mungkin bisa kita diskusikan kembali nantinya. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Bapak Dr. Andes Nabahani AS yang telah memberikan pandangannya, memberikan pemaparan tentang nilai dan norma Islam dalam adat dan budaya Aceh. Dan tentunya kita akan membacakan pertanyaan door prize terlebih dahulu. Boleh kita pilihkan? Ya, berikut ini yang merupakan salah satu kerajaan yang bercorak Islam di Aceh adalah A. Kesultanan Siak, B. Kesultanan Samudra Pasai, dan C. Kesultanan Indrapura. Dan selanjutnya, pertanyaan berikutnya, Islam masuk ke Aceh melalui jalur A. Peperangan, B. Invasi, dan C. Perdagangan. Dan yang terakhir, lonceng Cakradonya dibawa ke Aceh oleh penjelajah Muslim yang bernama A. Ibnu Battuta, B. Al-Bakri, dan C. Cheng Ho. Dan tentunya sahabat museum door prize katalog Aceh diberikan kepada 5 penjawab setiap pertanyaan. Dan tentunya silakan bagi Anda sahabat museum, bagi semuanya untuk menjawab pertanyaan ini dan mendapatkan door prize berupa katalog ya. Dan menyikapi dari penjelasan yang dikemukakan oleh Bapak Dr. Andes Nabahani AS yang mengatakan bahwasannya Islam dibawa dengan cara humanis dan persuasif sehingga tidak bertentangan ataupun tidak terjadinya kontradiksi dengan masyarakat. Nah, pandangan Anda bagaimana ini Pak Bus? Iya, betul. Baik, terima kasih Bang Emil. Tadi saya katakan bahwa Islam masuk ke Aceh ini, di sini ini sudah bertapak kebudayaan dan agama yang lain. Nah tentu saja kemudian Islam yang datang ini kemudian tidak memberangus adat dan agama yang lama, tetapi bagaimana kemudian dia masuk dalam bahasa antropologi itu disebut dengan penetration Pacific. Penetration Pacific itu adalah penekanan pemasukan secara damai tanpa ada konflik sehingga dia bisa diterima. Itu tadi saya katakan. Lalu kemudian Islam masuk itu melalui jalur perdagangan, melalui sikap yang jujur, melalui perkawinan dan sebagainya. Maka kemudian apa buktinya? Kita lihatlah bagaimana kemudian generasi di Aceh, yang lahir generasi di Aceh itu pasca Islam ada. Secara fisik kita lihat orang Aceh sudah mulai banyak mirip dengan orang Arab misalnya. Ya, kenapa? Pasti terjadi perkawinan dengan orang Arab. Loh, kenapa ada mirip dengan orang India dan ada juga mirip dengan orang Cina? Jangan lupa sebelum Islam datang juga ada agama mereka di situ. Jadi persentuhan Islam dengan yang datang ke Aceh ini dengan
kebudayaan lokal yang sebelumnya belum Islam, tentu tidak, saya sepakat dengan Pak Nabhani, saya belum menemukan ada konflik resistensi dari masyarakat lokal yang melawan Islam di sini. Nah, saya tidak mengatakan tidak, saya belum mendapatkan referensi untuk itu. Jadi di mana-mana yang kita dapatkan adalah Islam menyebar itu secara damai, dalam bahasa antropologi tadi saya sebut itu penetrasi pasifik. Nah, buktinya apa? Maka itu kemudian betapa lama kemudian agama-agama lain yang sudah bertapak di sini kemudian bisa ditutupi, di cover oleh Islam, dan kemudian menjadikan agama ini agama yang hampir single majority, hampir, tapi mayoritas ya. Ya, bahwa di sini sekarang ini ada misalnya Kristen juga ada di Aceh sampai hari ini. Kalau kita lihat hari ini ada orang Konghucu, ada orang Hindu dan sebagainya, itu juga adalah warisan tempo dulu. Mereka juga tetap dengan sebagian mereka tetap dengan teguh memegang budaya, terutama mohon maaf saya katakan misalnya orang-orang Cina. Orang-orang Cina dimanapun mereka itu adalah termasuk jenis suku bangsa etnik yang sangat kuat memegang tradisi leluhur. Jadi misalnya secara politik bagaimana Cina ditekan dulu secara politik di Indonesia, begitu muncul mereka tetap muncul dengan sekian lama, muncul dengan kebudayaan mereka juga ahli barongsai dan sebagainya. Kenapa mereka itu sulit sekali menerima mereka tetap kukuh dengan ini. Jadi ingin saya katakan bahwa tidak ada belum kita temukan ada konflik dalam konteks penerimaan ajaran Islam ini. Islam diterima betul-betul sebagai agama yang membawa kedamaian, dan kemudian tadi Pak Nabhani katakan bagaimana di Indrapuri kita tahu di sini kalau kita lihat cerita sejarahnya, kita di sini misalnya apa yang kita kenal kemudian dalam masa kerajaan itu Aceh Lesago di Aceh Besar itu adalah zonasi-zonasi pembagian kerajaan berdasarkan kerajaan Hindu dulu. Indrapuri misalnya, Indrapatra di yang kemudian dalam Aceh Lesago itu menjadi Sago 26 Mukim. Indrapurwa yang kita kenal di sebelah Lo'nga ke sana itu dulu dalam masa kerajaan kemudian disebut dengan 25 Mukim kalau saya tak silap, lalu kemudian Indrapuri itu ada di 22 Mukim. Jadi pembagian zonasi ini juga sebelumnya sudah adalah pertapakan Hindu itu. Dari nama Indrapurwa kita tahu itu bukan sesuatu kosakata yang berasal dari budaya Aceh, bukan sesuatu yang berasal dari Islam. Pasti berasal dari agama Hindu tadi. Saya kira seperti itu Bang Iman. Ya, baik sahabat museum, tentunya kita sudah mendengarkan pemaparan dari dua narasumber ya mengenai, dan juga akan saya bukakan diskusi bagi rekan-rekan, bagi sahabat semua yang telah terhubung di Zoom meeting. Namun sebelumnya mengenai tentang kuis ya, silakan dijawab di kolom komentar YouTube ya. Nanti tim kreatif akan memilih siapa yang berhak untuk mendapatkan katalog ataupun door prize yang diberikan di acara kita hari ini di pameran sejarah Islam dalam adat dan budaya Aceh. Iya, baik, bagi sahabat museum yang tergabung di Zoom meeting yang ingin memberikan pertanyaan ataupun juga berpartisipasi dalam memberikan pandangan tentang sejarah Islam, kami silakan boleh untuk melambaikan tangan, dan nantinya juga boleh memperkenalkan diri apakah ingin memberikan kontribusi berupa pendapat atau pandangan, dan juga yang ingin memberikan pertanyaan ya kepada sahabat Museum Aceh. Tentunya kami silakan, dan jangan lupa untuk melambaikan tangan dan juga memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Dan juga dengan tema kita Islam dalam pandangan adat dan kebudayaan, dan yang paling penting adalah kenali sejarah kita agar tak salah melangkah. Karena apabila salah dalam melangkah, maka ini akan membuat sebuah kerancuan di masyarakat sosial, dan bahwasanya dan juga dari Bapak Nabhani mengatakan untuk memperkuat syariat Islam, salah satunya selain daripada dengan cara politik, maka kembali perkuat adat, maka otomatis syariat juga akan kuat, karena memang adat ngan hukum lagi zat ngan sifat. Ya, kepada sahabat museum yang di Zoom meeting yang ingin bertanya, ya. Dan juga sembari menunggu sahabat Museum Aceh yang akan bertanya. Nah, berbicara tentang nilai dan adat budaya yang di Aceh, dan bahwasanya Pak Nabhani tadi Anda menyebutkan ataupun mengatakan bahwasanya untuk memperkuat syariat Islam itu dengan
adat dan nilai budaya. Nah, banyak sekarang yang mengatakan itu bid'ah, itu tidak sesuai, tidak diajarkan oleh Rasulullah. Itu seperti apa pandangan Anda? Ya, sekilas tadi kita sudah coba memberikan gambaran ada pergesekan pandangan, mungkin malah ada kontroversial yang kemudian menjadi khilafiyah, dan hal semacam itu bukan hanya terjadi hari ini. Seingat saya, ya itu sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu, itu selalu muncul setiap saat yang mempersoalkan hal-hal semacam itu. Kita kembali tadi, ya misalnya itu biasanya kan dialamatkan oleh orang-orang yang mengatakan bahwa itu bid'ah atau khurafat, ini itu macam-macam lah. Ya. Kita tadi kan sudah menjelaskan, sudah mengatakan. Jadi bagaimana ketika proses norma-norma adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat Aceh itu mengalami sebuah prosesi islamisasi. Ya, mungkin bagi sebagian orang hari ini memperingati Asyura kita di Aceh, kan ada yang namanya Pak Bus, Kanduri Ibu. Ya. Ya, Kanduri Ibu itu setiap Asyura yang mereka mengenang peristiwa syahidnya cucu Rasulullah. Oke, ya. Baik, ditahan sebentar Pak Topani, bahwasanya sudah ada penanya. Kita akan kembali kepada sahabat museum yang ada di Zoom meeting. Silakan. Iya, boleh diperkenalkan namanya siapa ataupun dari komunitas apa? Silakan Bang. Ya. Bagaimana? Sahabat museum sudah terhubung, kita bisa mendengarkan suara saya jelas? Silakan diperkenalkan diri terlebih dahulu dan juga boleh disebutkan dari mana asalnya ataupun dari instansi apa yang bergabung hari ini. Ya, tentunya juga kita berbincang-bincang mengenai tentang adat dan nilai-nilai, ya, bahwasanya Islam disebarkan tidak dengan cara kekuasaan, ya, tetapi juga dimasukkan secara perlahan, humanis dan persuasif, baik dari para pendakwah yang akhirnya berdagang di Aceh dan juga hadir dengan merubah adat-adat, bukan merubah tapi memasukkan nilai-nilai Islam, ya, pada adat dan budaya yang telah berkembang. Oke, baik. Kembali kepada sahabat kita yang ingin bertanya, silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dari kan tadi saya cuman mau sebagai instrumen pelestarian adat budaya untuk sejarah Aceh. Saya rasa untuk kegiatan seni rupa itu memvisualisasi lagi kembali sejarah Aceh itu sangat penting untuk menjaga identitas lagi Aceh di masa depan. Jadi mungkin di sini kebetulan
sudah ada beberapa narasumber. Pertanyaan saya cuma satu, apakah dengan cara kita selaku pegiat seni rupa ini merepresentasi lagi kembali sejarah Aceh itu melalui karya seni rupa itu dapat diterima oleh mungkin majelis adat atau beberapa yang lain, dan harapan saya juga untuk untuk pelestarian budaya Aceh ini agar seni rupa, kegiatan seni rupa itu dapat dipertimbangkan secara prioritas, karena kita lihat dari beberapa daerah bahwa kegiatan seni terutama seni rupa itu menjadi aset untuk pelestarian adat budaya. Saya rasa itu tadi. Terima kasih. Bang Agus ya, beliau merupakan pegiat daripada seni rupa dan tentunya memiliki harapan bahwasanya seni rupa itu digiatkan di Aceh karena memang memiliki nilai-nilai historis. Nah juga ada pertanyaan mengenai tentang identitas Aceh. Hari ini kepada narasumber, siapa yang ingin menjawabnya? Boleh, Pak Bus, silakan. Ya, terima kasih Bang Agus. Saya kira satu pertanyaan yang dan juga pernyataan yang bernas ya. Orang Aceh ini, kita sering mendengar orang Aceh ini katanya adalah satu komunitas, satu masyarakat yang fanatik dalam beragama. Katanya seperti itu. Nah, fanatisme ini, saya tentu kalau dengan pernyataan ini, kalau kita katakan fanatik, iya, orang Aceh fanatik dalam beragama. Terutama fanatisme ini muncul dalam apa? Dalam identitas. Identitas ini kan menjelma dalam simbol-simbol dia. Simbol apakah dia dalam bentuk seni rupa tadi, dalam bentuk model-model bangunan, dalam bentuk pakaian dan sebagainya. Ini sangat sensitif di Aceh. Sangat sensitif. Karena itu kenapa demikian? Karena memang kalau kita lihat dalam perspektif antropologi itu, saya orang belajar antropologi tentu saya harus bicara dalam konteks ini. Manusia itu adalah disebut dengan homo simbolicum. Manusia itu adalah makhluk-makhluk yang gemar kepada simbol-simbol. Maka itu misalnya dalam konteks, katakanlah konteks beragama. Orang kita seringkali menganggap, seseorang itu alim berdasarkan simbol-simbol yang digunakan. Sorban misalnya, boh, musabah dan sebagainya. Apakah itu tidak boleh? Bukan tidak boleh, boleh. Maka dulu, sekarang sudah tidak ada lagi. Dulu di Aceh waktu saya kecil-kecil, orang Aceh mengenal apa yang disebut dengan kupiah haji. Kupiah haji itu adalah peci putih yang sekarang saya juga pakai. Bang Emil juga mungkin sering pakai, siapapun sering pakai sekarang. Tapi dulu itu waktu saya kecil, kupiah itu keramat. Kupiah tidak boleh digunakan oleh sembarang orang, hanya orang yang sudah pulang dari menunaikan ibadah haji yang boleh memakai kupiah itu. Maka istilahnya kupiah haji, nyan kupiah haji. Kupiah putih. Kenapa? Menunjukkan bahwa inilah dia penanda identitas orang ini. Jadi kalau sudah orang berpakaian menggunakan kupiah itu, otomatis perilaku dia itu perilaku yang harus haji. Dan dalam konteks kebudayaan orang Aceh berpikir, sistem pengetahuan orang Aceh adalah, kita bicara dulu ya, perubahan-perubahan lain lagi ya, bahwa orang penunai yang sudah menyandang status haji itu adalah orang yang sudah mencapai kesempurnaan dalam beragama, rukun Islam yang kelima. Nah, haji. Maka kenapa masih ada masyarakat kita yang sampai hari ini yang sudah menunaikan ibadah haji marah kalau pada namanya itu tidak ditulis ha. Misalnya ha nabhani, saya udah naik haji. Nah, dia ingin tunjukkan bahwa saya pada masa sekarang, orang dulu enggak peduli begitu. Nah, kembali kepada demikian juga dengan seni rupa. Kalau boleh Bang Emil, saya ingin ceritakan satu pengalaman saja. Ketika baru-baru tsunami itu kan di Aceh itu banyak muncul orang-orang donor dari berbagai negara, dari berbagai komunitas. Saya pernah diundang oleh salah satu donor di dalam negeri, masyarakat di salah satu pendonornya di Pulau Jawa, developernya, ngundang saya karena di rumah-rumah yang dia bangun di suatu daerah di Banda Aceh mendapatkan penolakan dari masyarakat. Nah, kenapa ditolak? Ternyata rumah yang dia bangun itu pada sisi luar itu, di dinding luar, setelah ada tulang beton begini, lalu di bagian atasnya itu ditaruhnya memanjang begini.
Dan masyarakat, apalagi kemudian dicat warna yang berbeda. Dicat dengan warna berbeda yang begini itu, panjang itu. Dia hanya sebagai untuk memperkuat struktur bangunan dari segi teknik. Lalu ditanya ke saya bagaimana? Saya bilang bisa nggak diubah? Nggak bisa. Kami kan mereka punya ketentuan. Kami hanya pelaksana proyek, nggak bisa. Kenapa ditentang? Nah, paling tidak saya katakan ini isu. Ini dianggap bagian dari simbol-simbol agama lain. Iya, simbol-simbol agama lain. Sensitif ini isu yang begini di Aceh. Paling tidak saya katakan tolong dicat tidak dengan warna yang berbeda. Samakan saja dengan warna dinding. Itu bisa. Nah, seperti itu. Itu salah satu pendekatan kebudayaan. Begitu juga kita lihatlah dalam segi-segi seni rupa. Kita lihat bagaimana produk-produk seni rupa Aceh itu selama ini yang muncul itu memang dekat-dekat sekali dengan simbol-simbol Islam. Dan itu menjadi ciri khas. Nah, jadi saya kira untuk Aceh potensi-potensi itu sangat besar dikembangkan, tetapi hati-hati jangan salah menggunakan simbol. Orang walaupun mohon maaf saya katakan walaupun di Aceh ini orangnya salat, anak-anak muda misalnya salatnya bolong-bolong, ngajinya juga kadang-kadang orang Aceh bilang lagi kameng ya di atuh bate, tetapi begitu masuk simbol-simbol lain, terutama berasal dari agama yang lain, ini menjadi sesuatu dan orang Aceh ini kenapa disebut dengan fanatik ya. Jadi seperti itu. Bahkan yang lebih menarik lagi tata cara berbusana pun itu sudah dianggap, padahal itu budaya, sudah dianggap seperti bagian dari ajaran agama di Aceh. Katakanlah misalnya kain sarung. Kain sarung. Kain sarung itu kan cara orang menutup aurat dalam sembahyang dan itu adalah budaya. Tidak ada ketentuan dalam fikih kamu harus tutup aurat dengan apa. Yang penting tutup aurat. Nah, tetapi di Aceh, kalau kita misalnya pada masyarakat tertentu, sebagian masyarakat kita dan sebagian besar malah, kalau saya misalnya pergi sholat seperti ini, itu kadang-kadang bahkan di belakang imam nggak boleh, apalagi jadi imam. Karena kenapa nggak pakai sarung misalnya? Ini saya ingin katakan bagaimana sebuah simbol itu mempengaruhi sistem berpikir kita, Bang Agus. Saya kira seperti itu. Iya, baik. Dan sudah ada penanya berikutnya, silakan. Ya, boleh diperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Silakan sih, Bang. Ya. Apakah kita sudah tersambung? Ya, halo, Assalamualaikum. Iya. Suaranya jelas. Baik, terdengar ya? Silakan. Coba, Baik, silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Salam mulia ke Mamandum, ya, selamat dan sejahtera. Alhamdulillah saya Muhammad MPD atau Muhammad Rain. Ini dari Perlak, Kampung Besar. Kebetulan saya sedang berada di kampung lahir ya. Nah, luar biasa kematerian yang disampaikan oleh Pak Nabhani, kemudian termasuk tadi antropolog ya. Sebelum bertanya mungkin ada waktu 5 menit katanya ya diberikan oleh panitia. Saya ingin memaparkan sedikit apa yang saya tahu tentang kampung kelahiran saya di Perlak ini ya. Walaupun mungkin banyak juga orang yang menganggap Aceh Timur atau wilayah pesisir pantai timur di sini masih dipertentangkan soal cikal dari lahirnya kerajaan Islam. Tapi yang saya tahu sebuah kebiasaan itu termasuk peradaban Islam itu lahir dari atau bisa dilihat dari kebiasaan. Nah, makanya saya materi yang disampaikan oleh Museum Aceh dalam hal ini disebut PAR ya, mengadakan materi tematik ini menurut saya sangat tepat. Jadi kalau kita mau mengetahui bagaimana sebuah peradaban dalam sisi agama melalui adat istiadat, itu pas sekali. Jadi saya sangat berbangga hati bisa mengikuti dari awal seminar virtual ini. Baik, yang saya ketahui di kampung saya sendiri, para generasi yang terdahulu di era-era masih saya kecil ya, di tahun-tahun 80 menuju 90-an, itu kebiasaan adat orang Perla atau kampung besar di tempat saya lahir, itu selalu dayah dan dayah. Jadi tidak ada yang tidak pergi dayah. Nah, jadi pesantren itu sangat subur di sini.
Kemudian perilaku dalam keseharian juga ya menghormati orang tua, kemudian kegiatan ke laut, ke sawah, ya, jak ngoblang, kemudian seperti kanduri sawah, kanduri laut dan seterusnya seperti yang disampaikan Pak Nabani di awal tadi. Saya pikir itu yang nampak nyata di era itu. Lalu bagaimana dengan kebiasaan hari ini? Nah, pelan-pelan kehidupan orang Aceh, terutama di Kampung Besar ini, di tempat kampung saya lahir ini, perubahan itu tidak bisa tidak bisa ditahan serta-merta gitu. Kenapa? Ada pendidikan umum, kemudian ada orang asing datang gitu ya, atau orang baru, kemudian persilangan perkawinan antar suku ataupun antar suku bangsa sekalipun ya. Sehingga muncul kebudayaan-kebudayaan yang baru yang juga ternyata bisa juga kita serap. Namun ternyata identitas keacehan orang Aceh yang Islami itu tetap ada. Ya, saya sendiri sebagai orang Islam ya, yang juga lahir di Perlak, semodern apapun berpikir, tetapi ketika koneksi dari pemikiran Islam itu tidak sesuai dengan darah lahir saya itu akan tertolak gitu. Jadi jiwa Islam itu dibentuk oleh pembiasaan tadi dari lahir. Maka perlu kembali untuk memperkenalkan bagaimana adat dan kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam. Di sini juga sering sekali ada pengajian antar ulama atau umara di wilayah Aceh Timur ini. Ya, punya jadwal tersendiri mereka ya. Kemudian juga saya melihat daya-daya klasik yang mengajarkan pendidikan Islam itu nyaris tidak menggunakan bahasa lain. Tidak menggunakan bahasa lain selain bahasa Aceh. Ini menarik juga. Jadi ada surah-surah kitab yang masih menggunakan bahasa Aceh. Nah, ternyata penggunaan bahasa daerah itu juga menjadi identitas. Nah, itu tadi di YouTube juga banyak komentar bahwa kenapa nggak mengerjakan atau tidak menge-live acara ini dengan bahasa Aceh. Karena dianggap bahasa Aceh ini identitas Islam, khusus Aceh ya. Nah, itu. Jadi mungkin kebudayaan kita, penggunaan bahasa kita, relasi kita dalam berhubungan, berkomunikasi yang Islami pada dasarnya juga menjadi ciri dari adat dan budaya itu. Nah, ini yang menjadi orientasi. Nah, pertanyaan saya titip kepada Pak Nabhani. Pak Nabhani, kita suka memang berdiskusi tentang di mana sebenarnya Islam itu mulai lahir. Tapi kalau kita teliti secara peninggalan sejarah, Perlak kita nggak punya apa-apa lagi, Pak Nabhani. Nah, walaupun mungkin saya belum sampai ke lokasi, mungkin para sejarawan pernah ke sana ya. Tetapi saya tahu bahwa detail-detail dari artefak misalnya atau nisan-nisan di Perlak ini sangat sulit ditemukan. Beda dengan di Samudra Pasai atau juga di Lamuri dan di Kampung Jawa ya, di Kampung Pandi maksud saya. Itu sangat sulit. Namun jejak dari peradaban itu bisa dilihat melalui adat istiadat. Nah, mungkin Pak Nabhani punya orientasi itu. Untuk Pak antropolog juga ya, saya lupa namanya tadi, saya tidak begitu ingat ya. Titipannya adalah apakah secara antropologi anasir-anasir kebudayaan itu bisa disebutkan syarat-syaratnya atau kisi-kisi. Jadi kalau kita masuk ke wilayah lain di Nusantara ini, apakah ada ciri antropolog yang bisa melihat di sini pernah ada Islam? Itu ya mungkin pertanyaannya. Terima kasih untuk host ya, kemudian para panitia, sukses terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sangat menarik dari peserta kita ya, Bang Muhammad Rain ya, tadi disebutkan namanya dengan beberapa pertanyaan, dan sebelumnya juga menjelaskan bahwasanya cikal bakal ya di Perlak, namun mengatakan tidak ada lagi peninggalan yang bisa dilihat. Nah, sebelumnya juga beliau mengatakan bahwasanya tapi masih bisa dilihat dari adat dan istiadatnya. Adat dan istiadat yang mengatakan bahwasanya Islam itu sangat kuat di sana, bahkan dengan ada daya-daya dan sebagainya. Dan ini juga disebutkan tadi, apabila ada sesuatu hal yang bertolak dengan Islam, maka itu langsung tertolak. Apakah ini juga yang disebut fanatik tadi oleh Pak Bu? Silakan Pak Nabhani. Terima kasih kepada Pak Muren yang telah memberikan gambaran bagaimana kehidupan masyarakat Aceh Timur, terutama di Perlak, dalam menghadapi perubahan nilai dan budaya masyarakat. Yang pertanyaan kedua, akar daripada kerajaan Islam, peradaban Islam
di Perla. Ya, memang kita hari ini seperti terkepung dalam berbagai pengaruh anasir lain yang terkadang secara kita tidak menyadari telah mengikiskan nilai-nilai apa yang kita miliki sebelumnya. Dan itu memang sesuatu hal yang tidak bisa kita hindari, Pak. Artinya kita mungkin dalam menghadapi kondisi semacam ini, dalam perubahan nilai yang sangat cepat, juga mungkin tadi disinggung soal bahasa. Mungkin kalau kita pertanyakan pada hari ini, kita belum ada sebuah penelitian. Mungkin di sekolah-sekolah mulai dari tingkat SD, SMP hingga ke SMA, itu berapa persen dari murid-murid yang anak ajar kita hari ini yang masih menggunakan bahasa Aceh secara asli ketimbang berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Tapi yang kita lihat hari ini bahasa-bahasa lokal, terutama bahasa Aceh itu kan makin hari makin tergerus penuturnya, dan bukan tidak mungkin pada suatu saat kekhawatiran ini akan terus terjadi, di mana penggunaan bahasa lokal akan semakin kecil, jadi ketimbang bahasa-bahasa nasional. Kemudian soal apa tadi? Memang itu antara Perla dan Pasai itu menjadi sebuah perdebatan yang sangat seru di kalangan sejarawan, yang keputusan Seminar 1980 di Rantau Kuala Simpang itu kan menyatakan bahwa kerajaan tertua di Nusantara adalah Perla. Tapi sebagaimana kita tahu bahwa kalau sebuah kerajaan, sudah berdirinya sebuah kerajaan, itu mestinya ada peninggalan-peninggalan peradaban yang bisa kita jadikan sebagai bukti. Jadi saya lihat Perla ketimbang Samudra Pasai itu tidak bisa memberikan sebuah bukti secara konkret bahwa di situ pernah berdiri sebuah kerajaan. Mungkin sebagai komunitas awal Islam di Perla itu bisa jadi, ketimbang apa yang menjadi peninggalan-peninggalan dari pengaruh-pengaruh peradaban di Samudra Pasai itu sangat luar biasa, dan sampai hari ini itu masih bisa dibuktikan, baik secara arkeologi, filologi dan lain-lain sebagainya, itu masih bisa dibuktikan. Jadi ketimbang Perla ini maaf, bukan kita mengecilkan istilahnya masyarakat yang menganggap bahwa Perla itu sebagai sebuah kerajaan tertua di Nusantara. Tapi secara historis yang dapat memberikan bukti-bukti secara konkret, secara detail, itu belum bisa memberikan sebuah jawaban yang memuaskan. Saya kira begitu. Iya. Baik, kita lanjut ke Pak Pus nih.
menanyakan tentang ciri antropolog. Apakah memang benar di sana ada sebuah kerajaan atau memang hanya sebatas komunitas? Terima kasih. Saya tentang pertanyaan Bang Moret tadi ya, bahwa saya ingin sampaikan pengalaman juga bahwa tahun 2010 kami buat seminar di Fakultas Adab dan Humaniora tempat saya bertugas sehari-hari. Saya kebetulan ketua panitianya. Kita angkat tema memang Islam diperlak. Temanya, misalnya apakah pertanyaan seminarnya adalah apakah benar Islam itu mula sekali bertapak diperlak. Kita hadirkan para sejarawan termasuk dari Malaysia, kita undang waktu itu Dr. Roslan. Kita hadirkan filolog Ibu Dr. Fahriati, orang Aceh yang ada sekarang di Jakarta. Kita hadirkan juga Pak Profesor Azim Marji Azra. Semuanya berdiskusi dalam 4 perspektif, aspek sejarah, aspek kebudayaan, antropologi, aspek arkeologi, dan aspek filologi. Seperti dikatakan Pak Nabhani, kesimpulannya bahwa sulit membuktikan kalau dari aspek kerajaan. Tetapi bahwa Islam mula bertapak di Perlak, ya, itu kelihatannya mengarah ke sana. Cuma saja yang kesulitan adalah tidak mampu, kita kesulitan, bukan tidak mampu, kita kesulitan dan siapapun kesulitan menghadirkan bukti-bukti arkeologis. Entah bukti-bukti itu mungkin oleh satu peristiwa tertentu mungkin dihilangkan dengan sengaja, atau memang hilang karena bisa jadi karena bencana alam, karena apapun ya misalnya. Nah itu, lalu kemudian rekomendasi dari seminar itu adalah kita merekomendasikan supaya dibuat, waktu itu kita sudah bicara Tugu Nol Islam loh Pak Nabhani. Tugu Nol Islam itu diperlak. Diskusi seminar kemudian berlanjut ketika guliran di Indonesia ini Islam, bahwa Islam pertama di Nusantara itu ada di Barus. Saya juga ketua panitia kemudian untuk menghadapi isu ini. Kita berdiskusi lagi bulan Februari 2020 atau 2019. Saya lupa yang waktu Pak Jokowi datang ke Biren Kenduri Kebangsaan. 2020, Februari 2020. Sebelum Pak Jokowi datang ke sana, kita buat seminar di kampus. Kita undang juga beberapa narasumber dari luar. Ternyata kita juga mengambil kesimpulan bahwa titik nol Islam itu tidak di Barus, dan juga kita merekomendasikan hal yang sama bahwa pemerintah supaya segera membangun titik nol Islam, peradaban Islam itu di Perlak. Kalau bicara, tapi tidak kita bicara dalam konteks kerajaan tentu saja. Tentu saja kalau kerajaan orang mungkin dengan bukti-bukti fisik yang bisa dihadirkan hari ini lebih mengarah kepada Samudra Pasai. Itu yang bisa saya sampaikan. Dan saya bicara ini tidak ada kepentingan apapun selain menghadirkan hal-hal yang sifatnya akademis ya. Pertanyaan ya dari Bang Mohren untuk saya adalah bagaimana anasir-anasir kebudayaan itu kita bisa identifikasi, bahwa itu yang saya tangkap, bahwa satu komunitas itu pernah disentuh oleh peradaban A, peradaban B, peradaban C. Indikator-indikatornya. Saya kira dalam konteks, dalam frame antropologi itu kita sudah punya satu pola diperkenalkan oleh antropolog Amerika dulu, Kluckhohn namanya. Dia merumuskan apa yang disebut dengan unsur atau anasir-anasir kebudayaan universal. 7 unsur kebudayaan universal itu. Nah, kita bisa melihat semua satu masyarakat itu dengan menggunakan 7 unsur itu. Misalnya sistem pengetahuan. Apakah sistem pengetahuan kita misalnya kenapa bisa sama misalnya dengan masyarakat yang lain? Tentu kalau ditemukan kesamaan pasti pernah terjadi migrasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dalam antropologi disebut dengan stimulus diffusion. Misalnya Bang Emil pernah datang ke satu komunitas di komunitas A, lalu kemudian Bang Emil melihat ada hal-hal yang bagus yang bisa dikembangkan di masyarakat Bang Emil, lalu Bang Emil kemudian pindah ke wilayah C. Padahal saya di zona A tidak pernah ke zona C, tetapi kenapa ada kebudayaan saya di sana? Ternyata yang bawa adalah orang B. Ini disebut dengan stimulus diffusion. Saya ingin balik misalnya katakanlah salah satu unsur kebudayaan itu yang bisa misalnya sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan itu adalah bukan kemudian sistem pengetahuan yang diwariskan dalam bangku-bangku belajar formal, tetapi yang diwariskan secara mentradisi dan dia ada dalam alam bawah sadar kita. Misalnya bagaimana sistem pengetahuan orang Aceh ketika membangun rumah misalnya, ya, orang Aceh kalau kita tanya kenapa bangun rumah? Untuk ibadah.
maka dia usahakan tidak berlawanan dengan arah kiblat. Buat kamar mandi supaya itu arah kiblat dijaga itu. Kibancara waktu dia tidur itu tidak kakinya ke kiblat misalnya. Itu dijaga. Misalnya orang Cina apa namanya disebut dengan Feng Shui. Iya, Feng Shui. Orang Aceh melihat itu. Lalu maka itu rumah orang Aceh itu tidak boleh masuk ke rumah orang Aceh itu naik pakai sepatu. Karena semua ruangan dalam rumah orang Aceh itu adalah Bisa digunakan untuk beribadah. bisa digunakan untuk ibadah. Itu misalnya sistem pengetahuan. Atau sistem pengetahuan orang Aceh terhadap fauna. Kucing misalnya. Itu kan dalam bahasa saya kucing itu binatang yang keramat sama orang Aceh. Bandit pun rasanya kalau dia tabrak kucing di tengah hutan, di tengah malam gulita, nggak ada orang lihat. Kalau yang dia tabrak kucing, dia akan berhenti, dia akan keburkan. Kenapa? Sistem pengetahuan dia mengatakan kalau dia tabrak kucing, dia nggak urus itu kucing, itu akan terjadi malapetaka di depan. Tapi kalau tabrak orang, jangankan di tempat sunyi, tempat keramaian, dia akan lari. Ini sistem pengetahuan yang terbangun. Itu bisa kita lihat. Kemudian sistem Bang Moren juga kita lihat bahasa. Ya. Bahasa juga salah satu anasir kebudayaan, unsur kebudayaan. Bagaimana kemudian persamaan kosakata misalnya. Bahwa orang Aceh misalnya dalam kosakata orang Aceh mengenal istilah sikin. Sikin itu kan bahasa Arab. Menunjukkan bahwa kebudayaan Arab pernah ada di sini. Bagaimana kemudian kita menyebut misalnya cawan, tanca. Itu kan semua adalah bahasa-bahasa dari Cina. Menunjukkan bahwa di sini pernah kukuh kebudayaan itu. Lalu bagaimana dan juga hal-hal yang lain dari segi bahasa ya. Bagaimana pengaruh bahasa Eropa di sini. Bahasa Inggris misalnya root misalnya atau banyak sekali ya yang kalau kita cari akan kita temukan akar katanya sama dengan budaya Arab, budaya India, budaya macam-macam. Begitu juga dengan misalnya kesenian. Jadi 7 unsur itu saya kira kita bisa pelajari lah. Artinya untuk mendeteksi bagaimana sebuah kebudayaan itu apakah pernah diintervensi atau pernah bersentuhan dengan kebudayaan lain, kita bisa mengidentifikasi melalui salah satu atau salah 7 unsur kebudayaan itu. Artinya ke-7 atau salah satu. Agama juga seperti itu. Kenapa kita temukan pola beragama kita sama dengan pola beragama. Kalau ajaran agama sih saya kira ajaran agama itu kalau namanya agama Islam semuanya sama ajarannya. Kenapa kemudian muncul dalam praktek yang berbeda-beda? Inilah kebudayaan. Inilah disusupi oleh kebudayaan. Bagaimana penafsiran, bagaimana kemudian ya macam-macam sehingga muncullah konsep yang Bang Emil sebut tadi bid'ah, apakah ini bid'ah dan sebagainya. Tetapi itu sebenarnya adalah bagaimana orang memahami agamanya lalu dia implementasikan dalam kehidupan dia. Ya, di dalam bentuk kebudayaan dia. Seperti yang tadi disebutkan sholat menggunakan sarung. Iya, ya. Misalnya. Ya, padahal syaratnya cuma menutup aurat. Iya. Baik, tentunya sahabat museum ya sudah ada 2 penanya yang telah memberikan pandangan dan juga pertanyaannya. Dan juga tadi berbicara tentang Islam ya, maka juga ada tentang daya-daya dan juga ada fanatisme. Sebenarnya ada sebuah pernyataan yang saya dapatkan bahwasanya bukan fanatisme di dalam beragama Islam, tetapi Islam itu bukan hanya sebatas ideologi tapi sudah menjadi landasan hidup ataupun memang sudah the way of life. Misalnya seperti yang disebutkan tadi, ke laut ada doanya, ya, ke sawah ada doanya, membangun rumah ada doanya, semua ada doanya, dan sehingga itu menjadi sebuah landasan hidup ataupun the way of life ya, bukan merupakan sebuah fanatisme ya. Benar seperti itu Pak Nabhani? Dalam beberapa hal ya boleh kita katakan itu benar. Artinya apa ya? Tingkat kecintaan yang sudah tertanam dalam masyarakat Aceh terhadap sesuatu keyakinan yang dianggapnya itu akan memberi manfaat bagi dirinya, kehidupan orang banyak, juga lingkungannya. Itu saya kira sebuah nilai
yang sudah melekat dalam diri masyarakat Aceh dalam melaksanakan rutinitas kesehariannya yang kemudian mungkin itu dilihat oleh kemudian apakah oleh para ilmuwan, antropolog dan lain sebagainya, itu adalah sebuah kebudayaan yang sudah menjadi sebuah kebudayaan yang berlaku dalam masyarakat Aceh. Tadi apa ya yang menjadinya sehingga nilai dan norma melekat di dalam masyarakat Aceh, apakah memang agama itu bukan pada fanatiknya, tetapi memang sudah menjadi landasan hidup, ya. Turun ke sawah bermunajah kepada Allah menjadi landasan hidup. Ya, itu tadi apa kita yang sudah kita bilang semacam keyakinan keagamaan. Jadi semua prosesi-prosesi rutinitas kehidupan yang dijalani orang Aceh ini kan ada istilah. Jadi yang tapu buat idanya apa kan harus tamu tungkat ke diba Allah. Kan menan istilah orang Aceh. Jadi apapun aktivitas yang dilakukan oleh orang Aceh itu, kalau kita katakan itu sebagai sebuah keyakinan keagamaan yang dikira memberikan manfaat, saya tidak bisa mengatakan bahwa itu sebuah fanatis. Tapi itulah yang sudah tertanam dalam diri masyarakat Aceh dalam melihat sebuah harapan-harapan dari apa yang dilakukannya dengan tidak terlepas dari pertolongan-pertolongan yang Maha Kuasa. Karena apapun aktivitas-aktivitas yang dilakukan itu kan tidak terlepas dari dari keridaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu bukan sebuah fanatis. Ya, tapi itu memang sudah semacam keyakinan yang dipahami dalam keagamaan yang diyakini orang Aceh. Kalau memang kalau bicara orang Aceh memang itu kan sudah Islam di dalamnya. Ya, mungkin itulah ajaran-ajaran yang mereka peroleh, yang mereka miliki, yang mereka pelajari, yang kemudian menimbulkan sebuah keyakinan yang semacam itu. Saya bukan menafikan itu fanatis, tapi itu yang memberikan semacam istilahnya semacam kepercayaan yang diyakini. Baik, saya perlu sedikit waktu ini. Boleh. Perlu kita klarifikasi karena saya tadi memunculkan istilah fanatik ini. Iya. Bahwa ada perilaku yang tertanam, perilaku Islami yang tertanam secara mentradisi, secara turun-temurun di Aceh, memang karena memang di kita ini budaya Islam. Sebagai contoh misalnya, ketika awal-awal tsunami itu, orang-orang luar datang ke Aceh itu terheran-heran, dan mereka bertanya ke saya, kenapa orang Aceh itu kalau ketemu harus angkat tangan? Begini. Ya, saya bilang, orang Aceh di mana-mana itu pada mulanya itu adalah dia mengucapkan Assalamualaikum. Bertemu dengan sesama saudaranya misalnya. Pada mulanya, lalu kemudian sekarang kadang-kadang lafal itu hilang tapi angkat tangan saja, simbol saja. Begitu juga ketika kita bertemu, salaman. Makanya orang Aceh ketika pandemi ini satu hal yang nilai yang terasa hana merasa sebagai orang Aceh adalah ketika sudah dilarang bersalaman. Karena bersalaman pada orang Aceh itu bukan hanya pada hari raya misalnya, tapi di kapanpun. Saya nanti ini sudah bubar, besok pagi ketemu Bang Nabhani, saya salaman lagi. Ini perilaku Islami yang diwariskan dari nilai-nilai ajaran Islam memperkuat silaturahmi. Tetapi fanatisme yang saya maksudkan adalah ketika dia berhadapan dengan identitas dan dengan simbol-simbol terutama berasal dari agama lain. Itu meskipun secara personal orang ini misalnya tidak begitu kuat dalam amalan-amalan agamanya atau mungkin
tidak juga cukup kuat bahkan pengetahuan agamanya, tetapi kalau sudah berhadapan dengan simbol-simbol dan identitas, istilah orang Aceh itu imeglongguke, dia akan menjadi di garda terdepan, dia akan menentang itu. Fanatisme yang saya masukkan dalam konteks itu. Ya, jadi fanatisme bukan pada fanatisme hanya pada simbol-simbol terkait ataupun simbol-simbol tertentu yang kira-kira mencemarkan agama dia, juga keislamannya. Ya. Ya, dan tentunya apabila memang berbicara tentang kehidupan itu bukan merupakan sebuah fanatisme, tetapi memang the way of life ya. Jalan hidupnya ya. Darah daging bahwasanya memang bacut puberangkapu tamtungkat ba Allah taala. Ya. Nyanadawa. Ya. Baik, tentunya kembali saya sampaikan kepada sahabat Museum Aceh bahwasanya komentar Anda masih kami tunggu ataupun terkait jawaban dari kuis tadi ya. Dan juga akan diberikan door prize ya berupa katalog, dan komentarnya itu berada di channel YouTube kanal YouTube Disbudpar Aceh, dan juga akan diberikan, dan hadiah itu dapat diambil pada hari jam kerja di Museum Aceh. Tentunya akan dipilih oleh tim kreatif kita siapa yang benar menjawabnya. Tentunya kita ulangi kembali beberapa pertanyaan yang tadi sudah kita sebutkan ya. Berikut ini yang merupakan salah satu kerajaan bercorak Islam di Aceh adalah A. Kesultanan Siak, B. Kesultanan Samudra Pasai, dan C. Kesultanan Indrapura. Dan pertanyaan berikutnya, Islam masuk ke Aceh melalui jalur A. Peperangan, B. Invasi, dan C. Perdagangan. Dan pertanyaan terakhir, lonceng Cakra Dunia dibawa ke Aceh oleh penjelajah Muslim yang bernama A. Ibnu Batutah, B. Al-Bakri, dan C. Cheng Ho. Dan tentunya door prize katalog Aceh diberikan kepada 5 penjawab setiap pertanyaan. Berarti setiap pertanyaan mendapatkan 5 katalog, dan kita memiliki 15 katalog yang diberikan kepada sahabat museum yang menjawab pertanyaan tersebut di kanal YouTube Disbudpar Aceh. Dan tentunya sahabat museum, sangat luar biasa pameran sejarah Islam ya, dalam Islam dalam adat dan budaya Aceh. Bahwasanya kita sudah berbincang-bincang mengenai tentang bagaimana fase keislaman awal mula masuk ya Pak Samia, dan selanjutnya berbicara tentang di fase pengembangannya. Ada yang kita kenal dengan manuskrip ya, atau juga dengan kitab-kitab Aceh. Itu seperti apa pandangan Anda? Ya. Terima kasih. Ketika Islam berkembang di Aceh, itu kan bagaimana kemudian sebenarnya kata ilmiah itu kan kita apapun yang kita lakukan itu bisa dipahami oleh orang lain. Nah, jadi bagaimana Islam ini bisa berkembang secara ilmiah dalam pengertian dipahami oleh masyarakat lokal. Tentu salurannya ada banyak. Ya, salurannya ada banyak. Kemudian itu yang kemudian kalau kita lihat kemudian ulama-ulama mengembangkan ajaran Islam, kemudian katakanlah Syekh Abdul Rauf As-Singkili, kemudian bagaimana kemudian sudah mulai menulis kitab-kitab itu dengan bahasa lokal, bahasa Melayu yang bisa dipahami, dengan sehingga tulisan Arab Jawi ya. Dengan tulisan Arab Jawi diciptakan seperti itu supaya apa? Kalau misalnya kitab terdahulu adalah kitab-kitab dalam bahasa Arab, tentu komunitas orang yang memahami itu kan terbatas. Ketika kemudian diterjemahkan dalam bahasa, ditulis dalam bahasa lokal, pertama akan muncul emosional kebatinan ya, suasana kebatinan, orang suka. Merasa memiliki. Yeah. Coba bayangkan misalnya hari ini sebagai contoh saja, datang pejabat katakanlah misalnya di Jakarta, presiden, menteri misalnya, tiba-tiba dia berpidato dan dia padahal dia hafal itu, bukan dia karena bisa ya, dia hafal, hai orang Aceh apa kabar? Ya. Kita merasa kemudian begitu dekat dengan orang itu. Ya. Nah, ini sentuhan-sentuhan kebudayaan menurut saya. Ini sentuhan-sentuhan kebudayaan. Nah, begitulah kemudian bagaimana kemudian agama ini bisa dipahami dengan baik. Dia gunakan pendekatan kebudayaan termasuk dengan menyalin kitab-kitab dalam bahasa penduduk lokal. Ini sesuatu yang menurut saya, dan kemudian kita lihat manuskrip yang berkembang di Nusantara ini paling banyak itu adalah di Aceh, karena memang paling giat
dakwah dan perkembangan Islam itu di Aceh melalui kitab-kitab. Sampai hari ini dunia, Indonesia apalagi mengakui bahwa manuskrip terbanyak dan dalam bahasa Melayu itu ada di Aceh. Nah, saya kira seperti itu. Ya, baik. Pandangan Anda nih, Pak Nabhani, mengenai tentang para cendekiawan Muslim di dalam pengembangan Islam dari segi nilai dan norma agama. Silakan. Iya. Yang pertama mungkin orang mempertanyakan mana sih bukti-bukti kejayaan peradaban Aceh. Kita mungkin paling hanya bisa menunjukkan gunungan, Pintukop, ya, itu secara fisik. Ya. Tapi mungkin orang tidak melihat beribu-ribu kitab, beribu-ribu hikayat yang telah dihasilkan oleh ulama-ulama Aceh. Itu adalah kekayaan intelektual yang sangat luar biasa. Mungkin disitulah yang membedakan kita Aceh dengan daerah-daerah lain. Artinya, kalau kita mengatakan ukuran sebuah kemajuan peradaban itu kan dilihat dari segi dari segi pengetahuan, pengembangan pengetahuan. Mungkin itu tidak hanya di Aceh, dalam sejarah-sejarah peradaban manusia, mulai Yunani, kejayaan Islam, di Cordova, Andalusia, di Baghdad, ini itu macam-macam. Itu kan hanya bisa dibuktikan kan melalui peninggalan-peninggalan ilmu pengetahuan yang luar biasa. Saya kira itu juga yang berlaku di Aceh. Makanya kalau kita bicarakan kemajuan peradaban Aceh, kita tidak punya bukti secara fisik, tapi secara ilmu pengetahuan, dan itu memang ciri-ciri kemajuan peradaban umat manusia. Dan secara ilmu pengetahuan kita cukup punya bukti, ya, dengan manuskrip tadi, dengan kitab-kitab tadi yang telah ditulis oleh ulama-ulama. Mungkin dulu hampir tidak ada peristiwa yang terjadi di Aceh yang tidak dihikayatkan, Pak Bus. Semua itu dihikayatkan dalam dalam bahasa Melayu Jawi, ya. Yang sampai sekarang kita mungkin yang bertebaran di sini juga itu bisa dalam pameran ini itu sebagai salah satu bukti, ya, bahwa kejayaan peradaban kita Aceh adalah kejayaan ilmu pengetahuan. Ya, mungkin begitu. Kalau boleh saya tambah, Bang. Ya, Boleh. baik, silakan. Di samping kita seperti itu, yang menarik adalah pola penyebaran agama Islam itu betul-betul saya katakan adalah betul-betul menggunakan budaya lokalnya. Misalnya di menasah-menasah, di balai-balai pengajian di kampung, itu mengajarkan fikih, mengajarkan tarikh, itu juga dengan seni, melalui kitab-kitab. Kitab-kitab perukunan misalnya. Saya sampai hari ini bisa hafal 25, saya baca Qisasul Anbiya loh. Saya baca Qisasul Anbiya, tapi saya nggak bisa urutkan, kalau sebutkan nama Nabi yang saya nggak bisa. Tapi saya harus ulang lagi ke apa yang saya pelajari di Balai Bud dulu. 25 wajib taturi, wahai tolan, nama Nabi yang disebut dalam Al-Quran. Mulanya itu nyanyian-nyanyian. Belakangan kita baru sadar ternyata ini adalah nama-nama Nabi. Begitu juga bagaimana kemudian peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah kematian kita di hari akhirat. Apa yang kami sebut dengan misalnya wajib iman. Dan itu kitab. Kitab ditulis dalam bahasa Nabi. Bagaimana sine cucut azab pagi daun pegah kau apu ini bak gaki ban 12. Nah, itu kan cerita bagaimana paling kecil azab di hari akhirat itu adalah kaos kaki dari api.
Dan tentu ini bukan chat langit penulisnya, pasti beliau sandarkan kepada teks, dalil-dalil saya kira, yang kemudian di bahasa saya yang kemudian dalil-dalil itu sesuatu yang melangit, bagaimana kemudian diturunkan teksnya menjadi membumi, mudah kita pahami, menjadi sesuatu yang menjadi hafalan kita. Ya, dan akhirnya menjadi sebuah stimulan untuk mempelajari lebih Betul. dalam. Ya, baik. Sungguh sangat disayangkan bahwa saya sangat menarik pembicaraan kita di hari ini. Sudah saatnya kita mengambil kesimpulan ya. Sebelum saya mengambil kesimpulan, closing statement terlebih dahulu kepada Pak Bustami, silakan. Ya, bahwa dunia sekarang ini kalau kita katakanlah mengacu misalnya peradaban Aceh itu adalah dulu kita pernah jaya dengan Islam, ya. Saya berharap kepada terutama generasi muda tidak hanya ini menjadi bacaan yang akan membangkitkan romantisme sejarah, kemudian bagaimana kemudian kita bisa kembalikan kejayaan itu tentu dengan cara dan dengan nuansa kekinian. Bagaimana apapun profesi kita, kemanapun kita pergi, ruh Islam yang telah ditanamkan oleh orang-orang tua kita dahulu itu tetap harus menyatu. Paling tidak dasar-dasar agama Islam itu, misalnya katakanlah pondasi agama, sholat kita, kemudian pedoman hidup kita, Al-Quran itu, ini yang sudah saya lihat mulai hilang dari generasi muda. Bagaimana kita akan menjadikan Islam itu sebagai way of life tadi, menjadi darah daging kita, kalau pedoman hidup itu saja kita tidak bisa membaca dengan baik, apalagi bagaimana kita mempelajarinya. Ini tugas berat dan tugas utama bagi generasi milenial kita. Iya, baik. Closing statement dari Bapak Nabhani. Kebetulan tadi pagi saya baru saja membaca status Pak Dr. Bustami Abu Bakar yang memposting salah satu hasil rekrutmen dari calon penjelajah jalur rempah di Aceh. Saya risih setelah membaca status itu. Artinya Pak Bus mengatakan bahwa pengetahuan kesejarahan Aceh, adat istiadat dan budaya Aceh di kalangan anak didik sekarang ini sangat generasi muda kita sangat minim. Dari sekian banyak yang diseleksi, cuman 7 atau 5 orang yang lolos, Pak Bus tadi bilang begitu. Nah, dari persoalan ini, apa yang harus kita lakukan ke depan untuk memfasilitasi milenial Aceh ini dalam memahami kembali budaya-budaya lokal Aceh atau adat istiadat, norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Apakah kalau bicara soal mulok-mulok itu mungkin dari mulok kita sudah muak karena dari dulu itu saja yang kita bicarakan, tapi tidak ada tindak lanjutnya. Mungkin ini yang menjadi pemikiran kita ke depan, apa yang harus kita lakukan dalam memberdayakan kembali milenial Aceh dalam memahami nilai-nilai budaya dan adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu. Iya, baik sahabat musim, bahwa saya telah kita dengarkan 2 closing statement dari 2 narasumber kita, dan juga terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Bustami Abu Bakar M.Hum sebagai akademisi dan juga antropolog yang telah menjadi narasumber kita dari ini, dan juga Bapak Nabhani, ya Dr. Andes Nabhani selaku budayawan Aceh. Terima kasih kepada Bapak, keduanya narasumber. Tentunya sedikit kesimpulan yang bisa saya ambil, sahabat museum, bahwasanya tentunya adat dan hukum lagezat dan sifat tidak bisa dipisahkan, karena memang Islam dengan adat itu memang sebuah hal yang sangat berketerkaitan erat, ya saya sampai belibet ya, sangat terkait dan tentunya tidak bisa dipisahkan, karena memang setelah ini benar-benar melekat di dalam jiwa kita menjadi the way of life ataupun landasan hidup dan bukan fanatisme semata. Tentunya sangat luar biasa. Sedikit kesimpulan yang di akhir tadi, bahwasanya untuk kembali memajukan syariat Islam di Aceh, maka salah satu caranya bisa dilakukan dengan penguatan adat
kembali. Terima kasih kepada seluruh sahabat muslim yang telah ikut daring bersama kita di Zoom meeting dan juga di kanal YouTube Disbud Par Aceh. Tentunya ini bisa disaksikan kembali. Terima kasih kepada kedua narasumber saya. Dan tentunya saya Emil Sukun beserta seluruh tim yang terlibat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.